yang sinari ibu pertiwi. Kau juga bagai rembulan yang selalu menghangatkan, berikan kedamaian. Perjuanganmu, cita-citamu tertulis indah dalam sejarah bangsamu, mendorong, membangkitkan, dan memberi keteladanan. Selamat pagi semuanya. Hari ini, baiklah hari ini sebagai wujud aksi nyata dari Model 3.3 tentang program yang berdampak positif pada murid. Di sini saya akan merencanakan sebuah program yang dinamakan U Bisa Tanpa. Adalah sebuah program dengan memanfaatkan akun belajar ID untuk meningkatkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran berbasis Android. Adapun dasar dari program ini yang saya ambil adalah berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mendapatkan sistem pengajaran yang berfaedah bagi kehidupan bersama. Kemudian haruslah sistem itu disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat serta pentingnya asas menurut keadaan, dalam arti sebagai alat usaha ataupun cara pendidikan sesuai dengan keadaan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan kodrat zamannya. Nah, selanjutnya tujuan program ini adalah pertama mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian meningkatkan minat belajar murid, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan akun belajar ID, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan gadget untuk pembelajaran, dan selanjutnya mengenalkan pemanfaatan teknologi aplikasi kepada murid. Hal ini sesuai dengan kodrat zaman murid. Nah, selanjutnya, adapun latar belakang dari program ini yang saya ambil adalah semakin tingginya anak-anak yang kecanduan dengan HP, ya. Kemudian yang kedua, semakin tingginya anak-anak yang kecanduan dengan game online seperti Mobile Legends dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan akun belajar ID itu sangat bermakna ketika kita melakukannya dalam sebuah pembelajaran. Kemudian pembelajaran secara klasikal yang sudah kita berikan kepada anak-anak rupanya itu sudah semakin kurang menarik lagi. Kemudian yang selanjutnya, poin-poin dalam komponen ini adalah saya ambil dari topik pelajaran Pancasila. Yang pertama adalah gotong royong, di mana ini adalah melatih kepemimpinan murid untuk memungkinkan murid terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dengan berkontribusi di dalam masyarakat dan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, mandiri itu adalah menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol, bertanggung jawab, dan berproses. Kemudian kreatif, mendorong murid beraktivitas untuk menghasilkan karya yang mendorong kepemimpinan murid, juga melatih kemampuan mereka untuk berbelasi sendiri hasil dan menetapkan tujuan serta rencana strategis bagi pengembangan diri. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis, itu mendorong keleluasan murid berpikir, mencari alternatif ataupun solusi permasalahan dalam bentuk mengembangkan sikap positif yang merupakan penerapan dari sikap gotong royong dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Saya sampaikan juga detail dari program ini. Maka program ini adalah Aku Bisa Tanpa. Tujuan program ini adalah program kurikuler yang di sekolah yang dilakukan oleh murid untuk menguatkan dan memperdalam suatu strategi sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler, kemudian
program ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter pada murid. Alasan saya memilih program ini yang pertama adalah menjadikan pembelajaran yang bersifat pada murid, kemudian meningkatkan minat belajar murid, selanjutnya meningkatkan pemanfaatan akun belajar, kemudian yang selanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan gadget dalam pembelajaran. Yang kelima, mengenalkan pemanfaatan teknologi aplikasi kepada murid untuk menyesuaikan kodrat zaman yang ada pada saat ini. Ringkasan umum program ini, Aku Bisa Kanva adalah sebuah program dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa melalui sumber yang lain. Kemudian program ini dikuatkan pada siswa, khususnya yang ada di kelas 4 yang saya ampu saat ini, karena pemikiran saya, kelas 5 mereka sudah melakukan AMBK dan itu harus mereka kuasai dengan teknologi IT. Dan kemudian program ini adalah program yang terjadwal, di mana setiap minggu sekali ada proses bimbingan dari guru dengan kelompok maksimal 5 sampai 6 orang per kelompoknya, dan dilaksanakan setiap durasi 2 jam pelajaran. Sebagai pendalaman untuk murid melaksanakan program, diberilah tutorial baik secara langsung lewat instruksi guru maupun lewat tayangan video untuk memudahkan murid melaksanakan program ini. Selanjutnya pelaksanaan program. Jenjang yang saya ambil adalah SD kelas 4, kemudian tempat ruang kelas 4 SDN 241, kemudian waktu setiap hari Rabu setelah istirahat jam pertama selama 70 menit. Kemudian teknis pelaksanaan. Yang pertama sosialisasi kepada murid, yang kedua pengenalan atau identifikasi permasalahan, yang ketiga berdiskusi dengan siswa, studi literatur dan analisis data. Yang selanjutnya adalah praktek langsung dengan menggunakan Canva. Yang kelima, membuat karya sesuai dengan ide-ide murid. Guru hanya mengarahkan saja. Kemudian yang selanjutnya refleksi adalah menceritakan pengalaman, kemudian merefleksikan apa yang sudah bagus dan mana yang butuh untuk diperbaiki. Dan selanjutnya kita sebagai guru memberikan umpan balik. Demikian rencana program yang akan saya buat untuk program yang berdampak positif kepada murid. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu? Dan ini silakan. Kurang angkat tangan. Ganti orang. Dampak positif pada murid. Ada beberapa program kemarin yang sudah Ibu tawarkan. Ya, program yang pertama ada Pusaka. Pusaka itu sahabat kita. Itu literasi membaca. Kemudian yang kedua ada Adipa. Adipa ini Aku Bisa Kanva. Jadi Kanva itu adalah salah satu program yang berdampak positif pada murid, mengingat pada saat ini ya sesuai dengan perkembangan zaman bahwa kita akan menyesuaikan kodrat zaman. Mengingat saat ini anak-anak terutama kalian itu kecanduan dengan yang namanya HP. Kemudian kecanduan dengan gadget, kecanduan dengan game online, dan banyak lagi. Itulah sebabnya supaya dimaksimalkan penggunaan gadget itu, maka kita akan mencari referensi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran ini berdampak positif pada murid menggunakan HP kalian. Oleh karena itu hari ini ingin meminta kalian sendiri memilih yang mana program yang akan kita gunakan. Nah, silakan nanti ditulis di stiker ini dan tempel di masing-masing yang sudah Ibu tulis sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi program ini ketika nanti sudah kalian ready, berarti kalian sendiri yang akan memiliki sesuai dengan suara dan pilihan kalian sendiri. Ada pertanyaan? Oke. Sekarang Ibu bagikan. Ditulis masing-masing, tempelkan di sana. Akan ditulis program apa saja
sesuai dengan suara hati nurani kalian. Kalau sudah tempelkan di ya. Ada yang belum? Oke. Berarti kita sepakat bahwa program yang akan kita gunakan adalah program ADIPA atau Aku Bisa Tanpa. Oke. Terima kasih untuk semuanya.